وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Kisah yang menarik kali ini teman-teman tentang Nabi Musa alaihissalam yang dituduh telah membunuh Nabi Harun alaihissalam oleh umatnya Bani Israel. Yang mana dikatakan oleh ahli tafsir, suatu hari Nabi Musa dan Nabi Harun ini naik ke atas bukit meninggalkan Bani Israel. Karena ingin bersantai, berwisata hati, berdua saja naik ke atas bukit. Tiba-tiba di atas bukit itu melihat ada sebuah pohon. Dan di bawah pohon itu ada tikar. Kemudian Harun alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ya Musa, kayaknya saya pengen tiduran di sini." Kata Nabi Musa alaihissalam, "Naam, silahkan tidur saja." Tapi kemudian Harun mengatakan, "Tapi aku takut wahai Musa." "Apa yang kau takutkan?" "Aku takut kalau seandainya aku tidur di sini, tiba-tiba roh pemilik rumah ini datang dan murka kepadaku." Kata Musa alaihissalam, "Jangan kau takut wahai Harun, aku akan melindungi dirimu, tidur saja." Kata Harun mengatakan, "Ya Musa, kau juga tidurlah di sini di sampingku. Jadi kalau ada apa-apa, kau bertanggung jawab." Akhirnya, kemudian Musa pura-pura tidur. Kemudian Nabi Harun juga tertidur. Rupanya teman-teman, saat Nabi Harun tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malakul maut untuk mencabut nyawa Harun. Maka ketika tidur itulah Harun dicabut nyawanya, kemudian diangkat ke langit dengan tikar-tikarnya sekali. Itu dalam riwayat yang dikatakan Al-Imam Asy'udi. Tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, intinya ketika Harun dan Musa meninggalkan Bani Israel, tiba-tiba kemudian Allah menyuruh malakul maut, kemudian malaikat maut ini mencabut nyawa Harun. Setelah mencabut nyawa Harun, kemudian akhirnya malaikat ini membawa jasadnya, kemudian menguburkannya entah di mana, tidak ada yang tahu. Musa pun sedih ketika itu. Sedih Nabi Musa, nangis. Kemudian Nabi Musa turun dari atas bukit kembali menemui Bani Israel. Harusnya saat kesedihan ini Nabi Musa ini dihibur. Tapi teman-teman, Bani Israel malah menuduh Musa alaihissalam yang telah membunuh Nabi Harun dan menyembunyikan jasadnya Nabi Harun. Ya, bayangkan. Bani Israel itu marah kepada Musa. "Kau bunuh Harun ya Musa," katanya. Karena Harun itu nabi yang dicintai Bani Israel. Nabi Harun orangnya bahasanya lembut, bicaranya enak, makanya dicintai, disukai Bani Israel. Kalau Musa alaihissalam itu orangnya keras, ditakuti Bani Israel. Jadi ketika berdua jalan ke bukit kok pulang sendirian, tiba-tiba Harun tidak ada. Akhirnya mereka marah kepada Musa alaihissalam. "Hei Musa, kenapa kau bunuh Harun wahai Musa?" Kata Musa alaihissalam, "Saya tidak bunuh Harun. Untuk apa saya membunuh Harun?" Tapi tetap Bani Israel tidak percaya kepada Musa alaihissalam. Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah agar Allah tampakkan jasad Nabi Harun, agar Bani Israel percaya Musa alaihissalam tidak membunuhnya. Akhirnya kemudian jasadnya diperlihatkan kepada Bani Israel, dimunculkan, barulah Bani Israel yakin bahwa Musa tidak membunuh Harun alaihissalam, karena memang sudah ajalnya Nabi Harun. Dan setelah kemudian Harun meninggal dunia, tak lama Musa alaihissalam meninggal dunia. Tapi kisah meninggalnya Nabi Musa ini teman-teman, kisah yang sangat unik. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul yang mengatakan, datang malakul maut menuju Musa ibn Imran dan dia pun berkata kepadanya, ini malaikat berkata kepada Musa alaihissalam, "Aku utusan Robmu dan engkau sudah saatnya harus meninggal wahai Musa." Oh Musa ketika mendengar itu marah Musa kepada malakul maut, dan tiba-tiba Nabi Musa menampar wajah malaikat maut hingga keluar kedua matanya. Bayangkan, malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam sampai keluar kedua matanya. Kata Musa, "Kau mau cabut nyawaku?" Ditampar akhirnya. Karena Nabi Musa alaihissalam ini tidak tahu kalau itu betul-betul malaikat maut utusan Allah. Dan hadis ini sahih. Maka akhirnya kemudian dikembalikan lagi kedua matanya, kemudian pergi lagi, terbang ke langit menemui Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, "Ya Rob, Musa tidak mau dicabut nyawanya, malah ia menamparku dengan keras." Maka akhirnya Allah mengatakan kepada malakul maut,
Sudah, berangkatlah lagi engkau, aku yang mengutus engkau. Katakan kepada Musa, saatnya dia meninggal, usia dia sudah selesai. Maka malaikat maut kembali lagi menemui Musa alaihissalam dan mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawamu. Akhirnya, kemudian Musa pun karena ini tahu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicabutlah nyawa Musa alaihissalam. Sementara Musa berada di negeri linglung, negeri Tih, maka Harun dan Musa alaihissalam sama-sama meninggal di Ardut Tih ini. Lalu siapa yang meneruskan tongkat estafet dakwah Musa alaihissalam? Pembantunya Musa alaihissalam yang kemudian menjadi nabi. Namanya Yusha ibn Nun, yang diberikan mukjizat oleh Allah bisa menahan matahari. Bagaimana kisahnya? Jadi teman-teman, ketika kelompok-kelompok pengecut yang diajak perang itu sudah mati semuanya, waktu diajak Musa berperang, generasi-generasi itu sudah mati semuanya. Datang generasi baru, anak-anak muda pemberani dipimpin oleh Yusha ibn Nun. Baru mereka mau perang. Ketika itu mereka menyerbu orang-orang Amalikah yang menguasai Al-Quds, Baitul Maqdis. Ketika kemudian peperangan hampir dimenangkan oleh Yusha ibn Nun, tiba-tiba masuk di hari Jumat, sudah hampir tenggelam matahari. Masalahnya, syariat saat itu mereka tidak boleh perang pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi itu hari yang diagungkan. Jadi matahari tinggal tenggelam nih, kalau tenggelam di Jumat sore berarti sudah masuk hari Sabtu. Sementara pasukan Yusha bin Nun sudah mau menang. Akhirnya berfikirlah Yusha ibn Nun, maka dia menatap matahari dan mengatakan, aku diperintahkan Allah sebagaimana kau juga diperintahkan Allah. Tolong jangan tenggelam dulu sampai Allah menangkan perangnya. Maka matahari tetap di situ saja, tidak bisa tenggelam. Sampailah perang betul-betul menang, baru kemudian matahari tenggelam. Maka ini mukjizatnya Yusha ibn Nun bisa menahan matahari. Jadi Yusha bin Nun yang kemudian berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Bani Israel bisa masuk. Disitulah kisah bagaimana kisah Yusha bin Nun. Dan teman-teman, kisahnya panjang tentang masalah Bani Israel. Karena nanti ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Quda, ada masa-masa yang disebut dengan Ahdul Mulukul Awal, ada namanya Ahdul Mulukul Sani, dan begitu seterusnya. Seperti Ahdul Quda, itu setelah wafatnya Yusha ibn Nun, maka Bani Israel terpecah menjadi beberapa kabilah. Tetapi saat itu mereka masih dipimpin oleh Nabi. Dan Nabi terakhir yang memimpin adalah Nabi Samuel. Tapi karena Bani Israel ini pusing, bosan dipimpin para Nabi, akhirnya kemudian minta dipimpin raja. Maka raja yang pertama dipilihkan Samuel atas izin Allah adalah rajanya Tolut, yang kemudian melawan Jalut. Di antara tentara Tolut ada Nabi Daud, masih kecil. Ketika melawan Jalut, Jalut ini kan orangnya besar, tentaranya banyak. Tolut ini orangnya kecil, tapi kuat, tentaranya sedikit. Hanya 314 orang melawan ribuan tentara Jalut. Maka ketika sebelum perang di masa itu kan ada sistem mubaroza. Orang kalau sebelum perang zaman dulu itu adu tanding dulu teman-teman. Ngeluarin jagoan mereka masing-masing untuk satu lawan satu. Kemudian bertarung sampai mati. Akhirnya Jalut sendiri, raja mereka yang maju dan mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya? Tentara Tolut tidak ada yang berani. Siapa yang berani sama Jalut? Kuat, tinggi, besar. Tapi ternyata Nabi Daud yang saat itu masih kecil, maju dia. Dari sekian pasukan dialah pasukan yang paling kecil, yang paling muda. Daud ini orang miskin, kerjanya mengembala kambing. Biasa ngelempar anjing dengan batu. Jadi kalau dia lempar anjing dengan batu itu, sampai mati anjing itu dilempar batu. Sekali lempar dan selalu tidak meleset. Jadi ketika kemudian dia maju melawan Jalut, jadi waktu itu ketika Jalut melihat Daud ini anak kecil, diremehkan. Jadi ketika kemudian dia maju melawan Jalut, ini batu sudah ada beberapa di tangannya Daud. Ketika betul-betul berhadapan, tidak bergulat Nabi Daud, tapi dilemparnya batu ke kepalanya Jalut. Tepat ke arah kepalanya Jalut. Pecah kepalanya dan mati itu Jalut. Ketika mati Jalut dilempar batu kerikil sama Nabi Daud, maka pasukan Tolut merasa bangga karena pimpinannya musuh sudah mati. Wah, tunggang langgang mereka musuhnya ini. Menanglah pasukan Tolut. Lalu dinikahkanlah Daud dengan putrinya Tolut. Ketika Tolut meninggal, maka dialah yang menjadi raja. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja. Kemudian Nabi Daud meninggal dunia, kemudian diwariskan kepada Sulaiman alaihissalam. Dia yang jadi raja. Inilah raja plus nabi. Itu cuma 2 di Bani Israel.
Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam, dia raja plus nabi. Tapi teman-teman, setelah sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam sudah kacau. Banyak perselisihan Bani Israel yang akhirnya kemudian dihinakan Allah sampai dijajah oleh bangsa-bangsa Bani Israel ini. Terakhir mereka kemudian dibantai oleh tentara Bukhtun Nasr, sampai diperbudak kembali sama seperti di zaman Fir'aun. Rata habis Bani Israel, hingga datang dari jauh seorang soleh yaitu Uzair. Dan beberapa kisah di sini sudah banyak kita bahas. Banyak sekali kisah-kisah menarik yang nanti kita bahas satu persatu insyaallah ta'ala. Semoga kisah singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.